Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Untuk tata nama senyawa kimia ini terbagi menjadi A. Senyawa biner, yang B. Senyawa poliatom, C. Senyawa asam dan basa. Akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dulu dengan senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Yaitu senyawa yang terdiri dari dua unsur. Nah, untuk senyawa biner ini terbagi menjadi yang pertama, senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam. Ini termasuk senyawa ion. Yang kedua, non-logam dan non-logam. Ini termasuk senyawa kovalen. Jadi biner itu ada dua, logam dan non-logam, kemudian non-logam dan non-logam. Nah, kita akan bahas bagaimana penamaan untuk senyawa biner ini. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam. Logam dan non-logam ini termasuk ke senyawa ion ya. Kita tahu bahwa senyawa ion itu terdiri dari ion positif yang disebut dengan kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Nah, bagaimana penulisan nama untuk senyawa logam dan non-logam ini? Yang ditulis pertama adalah nama kationnya, yaitu untuk si logam. Jadi yang pertama itu adalah nama logamnya atau kationnya. Diikuti nama anion. Nama anion ini untuk non-logam dan diakhiri kata ida. Sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan siapa saja unsur logam dalam tabel sistem periodik, yaitu 1A, 2A, 3A, kemudian beberapa logam transisi golongan B. Kemudian siapa saja unsur non-logam, yaitu 5A, 6A, 7A. Nah, ini dia dalam tabel sistem periodik 1A, 2A, 3A ini termasuk dengan logam. Sedangkan 5A sampai 7A itu adalah non-logam. Kemudian yang di tengah ini transisi adalah juga termasuk logam, yaitu beberapanya ada Fe, ada kobalt, ada nikel. Sekarang kita akan coba menuliskan nama untuk senyawa biner logam dan non-logam. NaCl. NaCl ini Na-nya adalah logamnya. Jadi yang pertama itu adalah si logamnya atau ion positifnya. Sedangkan yang kedua, unsur yang kedua ini disebut dengan non-logam atau anionnya, ion negatifnya. Jadi senyawa biner itu yang pertama adalah ion positif dan yang kedua adalah ion negatif. Ini kan terdiri dari dua unsur Na dan Cl, makanya disebut dengan senyawa biner. Nah, penulisan namanya bagaimana tadi? Ion positifnya dulu atau logamnya dulu yang kita sebut, baru diikuti nama ion non-logam ditambah akhiran ida. Na itu adalah natrium, kita tulis natrium. Cl itu adalah klor namanya, berarti ditambah akhiran ida, natrium klorida. Nama-nama ini, nama-nama unsur ini ada dalam tabel sistem periodik ya. Jadi tinggal kalian baca lagi, kalian lihat lagi tabel sistem periodik. Na natrium, Cl klor, berarti ditambah akhiran ida, natrium klorida. BaF2, Ba itu adalah logam, golongan 2A atau ion positifnya. Ion positifnya atau logamnya dulu yang kita tulis yaitu barium. F ini adalah ion negatif atau non-logam. F ini golongan 7A kalau kalian lihat. Berarti namanya diikuti nama ini, nama non-logamnya yaitu fluor, jadi fluorida ditambah akhiran ida. Jadi BaF2 adalah barium fluorida. Kemudian K, antara K dengan Br. K itu adalah ionnya positif. Ini langsung dituliskan ionnya K plus ditambah Br min. Kita gabungkan dulu membentuk senyawa. Ingat kalau positif dan negatif pindah silang saja angka muatannya. Itu adalah senyawa ionnya. K plus tambah Br min berarti menjadi KBr. Berarti namanya adalah K-nya adalah kalium, Br-nya brom tambah akhiran ida, kalium bromida. Ba2 plus ditambah Cl min. Ingat pindah silang angka muatannya ya, pindah silang. Jadi 2 ke Cl sedangkan 1 ke Ba menjadi angka indeksnya. Ya. Menjadi angka indeksnya sehingga menjadi apa ini? 2-nya ke Cl, 1-nya ke Ba. Ba Cl
2. Ingat, jadi ionnya hilang menjadi indeksnya. Pindah silang 2 ke Cl, 1 ke Ba. BaCl2. Berarti namanya adalah, sebutkan dulu ion positifnya atau logamnya. Ini kan logam, ini ion positif atau logamnya, ini ion negatifnya. Berarti Ba itu adalah barium, Cl itu adalah, ini dia Cl klor, jadi klorida. Ya. Kemudian Al3+ dan O2-. Ayo, bagaimana ini rumus senyawanya? Senyawa ion yang terbentuk, ini dia. 3, kemudian 2-nya ke A, ke Al. Ya kan? Menjadi apa ini? Al, 3-nya ke O2 ke Al. Al2O3. Namanya apa? Tinggal menyebutkan nama ion positif dan negatifnya atau logam non-logamnya. Al itu adalah aluminium. Kemudian O itu adalah oksigen, berarti jadi oksida akhiran ida. Aluminium oksida. Ingat, oksigen itu menjadi oksida namanya. Aluminium oksida. Ada catatan di sini, jika logam yang memiliki 2 biloks, maka penulisan nama logamnya diikuti muatan biloks ditulis di dalam kurung dengan angka Romawi. Kita tahu bahwa ada beberapa unsur logam yang memiliki 2 biloks. Ibu tulis lagi, siapa-siapa saja unsur yang punya 2 biloks. Yang pertama Fe, ada 2, ada Fe2+, ada Fe3+. Cara menuliskannya, besi muatan biloksnya 2, maka besi 2 Romawi dalam kurung. Fe3+, besi 3. 3-nya dengan angka Romawi di dalam kurung. Kemudian Cr ada 2 biloks, +2 dan +4. Kemudian ada Pb, Pb2+ dan Pb4+, juga punya 2 biloks, timbal 2 dan timbal 1. Cu+ dan Cu2+, kalau plus 1 berarti tembaga 1, Cu2+ tembaga 2. Sn begitu juga punya 2 biloks dan Ni juga punya 2 biloks. Jadi penulisannya adalah menuliskan biloksnya ditulis dalam kurung dengan angka Romawi. Contoh, FeCl3. Oh, kita tahu nih, Fe ini kan punya 2 biloks, berarti penulisannya tidak seperti biasa. Kita harus mengikutkan nilai biloksnya. Untuk tahu Fe ini yang berapa, apakah yang 2+ atau yang 3+, maka kita harus bisa mengionkannya terlebih dahulu. Jadi kalian ionkan. Sama seperti menggabungkannya, seperti ini. Kalau menggabungkan ion menjadi senyawanya sama, pindah silang ionnya. Menguraikan atau mengionkannya sama juga, pindah silang angka indeksnya. Jadi Fe indeksnya 1, Cl indeksnya 3. Pindah silang angka ini menjadi ionnya. Jadi 3 ke Fe berarti Fe3+. Ingat, yang pertama itu adalah ion positif. Jadi 3-nya ke Fe. Fe ini indeksnya 1 ke Cl. Jadi Fe3+, Cl-. Sekarang kita tahu Fe-nya itu adalah 3+. Maka penulisannya adalah besi, karena 3+, maka besi 3 klorida. Ya. Oke, yang kedua, contoh yang kedua, Cu2O. Cu punya 2 biloks, ada +1, ada +2. Untuk tahu dia biloksnya berapa, ionkan terlebih dahulu. 2 ke O, ya, sedangkan 1 ke Cu, ya. Berarti sehingga ini jadi apa ini? Muatannya pindah silang, kemudian 2 ke O, berarti O2-. Ingat, yang kedua ini adalah ion negatifnya. Unsur pertama ini adalah ion positifnya. 1 ke Cu, berarti Cu-nya adalah +1. Jadi 2-nya ke O, 1-nya indeksi O ini ke Cu. Jadi Cu plus O-nya 2-. Baru kita tahu, oh iya, muatannya adalah +1. Berarti namanya adalah Cu itu tembaga. Tembaga 1, O-nya oksigen jadi oksida. Tembaga 1 oksida. Nah, ini namanya. Contoh selanjutnya contoh selanjutnya adalah PbO. Pb kita tahu ada 2 biloks, Pb2+ dan Pb+. Nah, untuk memahami atau bisa lancar menuliskan nama senyawa ion ini, kalian harus hafal daftar ion. Materi sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk menuliskan daftar ion positif dan daftar ion negatif. Jadi sambil kalian lihat daftar ion positif dan ion negatifnya. PbO ini, Pb ini 2 biloks, ada Pb+, ada Pb2+. Nah,
kalau kita lihat dari indeksnya, ini memang indeksnya sama-sama 1. Tapi ingat, kalau O itu, muatan O itu adalah O2 min. Jadi, atom O itu ionnya adalah O2 min. Ya. Nah, ini dia. Ini yang harus kalian ingat. O2 min berarti tidak ada O min. Jadi kita tahu bahwa O ini pasti selalu O2 min. Jadi ini kita tulis dulu O2 min. Jadi harus hafal daftar ion positif dan ion negatifnya. Nah, sekarang karena O-nya 2 min berarti Pb-nya supaya dia ini kan 11. Indeksnya 11 ya. Berarti supaya dia bisa disederhanakan menjadi 11 berarti Pb-nya bukan Pb plus tapi Pb 2 plus ya. Jadi jangan ditulis jangan ditulis ini adalah O min Pb min, salah. Itu adalah sudah hasil penyederhanaan dari muatannya. 2 plus sama 2 min, ini angka I muatannya bisa disederhanakan menjadi sama-sama 1. Makanya asalnya adalah dari Pb 2 plus dan O2 min. Ini kan kalau digabungkan menjadi Pb2 O2. Indeksnya bisa disederhanakan menjadi PbO. Ya. Jadi ini namanya adalah apa PbO ini? Timbal Pb ada 2 bilox Pb plus ya. Berarti di sini adalah Pb2 plus yang berlaku. Yang digunakan adalah Pb2 plus. Berarti namanya adalah timbal 2 oksigen jadi oksida. Nah, ini dia. Jadi perhatikan daftar ionnya, daftar ion positif dan ion negatif. Karena ada beberapa kasus seperti ini, dia tidak sama dengan indeksnya, tidak sama dengan muatan asalnya, muatan aslinya. Ya. Unsur biner yang kedua yaitu terdiri dari non-logam dan non-logam. Ini termasuk senyawa kovalen. Kalau logam dan non-logam tadi untuk senyawa ion. Nah, bagaimana cara penulisan namanya? Penulisan namanya adalah kita menuliskan yang pertama jumlah non-logam 1, diikuti nama non-logam 1, kemudian jumlah non-logam 2, diikuti nama non-logam kedua, diakhiri kata ida. Nah, untuk jumlah unsur non-logam ini ditulis dengan bahasa Romawi, yaitu 1 adalah mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, sampai 10 deka. Ya. Ada catatan di sini untuk penulisan mono, hanya untuk mono ya. Mono itu hanya ditulis untuk unsur non-logam kedua. Jika non-logam pertama jumlahnya 1, tidak perlu ditulis dengan kata mono. Ya, ingat mono hanya ditulis untuk unsur non-logam kedua. Kita langsung ke contoh soal. N2O5. Jumlah N-nya adalah 2, berarti namanya adalah dinitrogen, kemudian spasi, diikuti nama non-logam kedua. N ini non-logam, O juga non-logam. Silakan kalian lihat tabel sistem periodiknya. Kemudian dinitrogen, O-nya ada 5. 5 itu adalah penta. Jadi namanya adalah O-nya oksigen, akhiran ida. Berarti namanya dinitrogen pentaoksida. Ya, akhiran ida. 5 dari penta kenapa? O-nya 5. Di kenapa? N-nya ada 2. Oke, yang kedua, CO. CO ini 1. 1 itu adalah mono. Monokarbon. O-nya 1 berarti juga mono. Mono oksigen jadi oksida. Monooksida. Maaf, jadi monoksida tulisannya ya. Nah, ini dia. Tapi ada catatan yang perlu kalian ketahui. Ingat, mono itu hanya ditulis untuk unsur kedua. Jadi ini tidak berlaku. Berarti ini salah. Ibu ingin memperlihatkan ke salahnya saja ya. Jadi yang benar adalah ini salah ya. Ini salah. Jadi yang benar adalah cukup karbonnya saja. Jadi 1 di non-logam pertama ini nggak perlu kita tulis. Jadi karbon monoksida. Nah, ini yang benarnya ya. Karbon monoksida. Jadi
Jumlah 1 di unsur non-logam pertama tidak perlu dituliskan. Soal ketiga SO3. S jumlahnya 1, tidak perlu dituliskan kata mono ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Berarti S ini namanya sulfur. Sulfur spasi jumlah non-logam kedua 3. 3 itu adalah tri bahasa Romawinya. Jadi sulfur, tri, O oksigen jadi oksida, trioksida. Sulfur trioksida. Kenapa tri? Jumlahnya 3. Oke, CCl4. C-nya jumlahnya 1. Jumlah itu kita tahu dari angka indeksnya ya. Indeks itu menyatakan jumlah. C-nya 1, berarti nggak perlu kita tulis mono. Jadi C itu adalah karbon, berarti karbon. Kemudian Cl-nya ada 4. 4 itu tadi adalah tetra namanya. Jadi karbon spasi tetra ini gabung dengan Cl-nya. Cl itu adalah namanya klor, akhiran ida. Jadi karbon tetra klorida. Oke. Nah, itu dia. Jadi kembali Ibu ingatkan, hafal nama ion. Lihat di tabel sistem periodiknya. Cl2O7. Nah, Cl unsur non-logam pertama jumlahnya 2, berarti diberi awalan di. Berarti di. Cl itu adalah klor, akhiran O. Jadi diklor. Dikloro. Kemudian O-nya 7. Kalau 7 tadi namanya hepta. Dikloro, hepta. Oksigen jadi oksida, akhiran ida. Hepta oksida. Oke, kemudian yang keenam, P2O5. P-nya ada 2, berarti adalah di. 2 ini nama Romawinya adalah di. P itu fosfor. Jadi, di fosfor. Kemudian 5 itu penta, berarti di fosfor penta oksida. Nah, inilah dia nama beberapa unsur biner yang terdiri dari non-logam dengan non-logam. Agar kalian lebih paham mengenai pemberian nama senyawa kimia, silakan dikerjakan latihan soal ini. Selesai sudah materi kita mengenai tata nama senyawa. Untuk senyawa biner terlebih dahulu ya, terdiri dari logam non-logam dan non-logam non-logam. Untuk yang B dan C akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga bisa kalian pahami. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.